Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adelia Badria dengan NIM 12320080062 dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Pendidikan Kimia. Di sini saya akan mereview analisis artikel jurnal individu yang telah saya buat untuk memenuhi penugasan metodologi penelitian pendidikan kimia dengan dosen pengampu yang terhormat Profesor Dr. Ida Farida CHMPD. Ini ada identitas dari ketiga artikel. Artikel pertama ada Colloidal Cars Effect of Game-Based Learning on Student Achievements in Colloidal Science. Dan penulisnya ada Elvira Gomez dan kawan-kawan dengan nama jurnal Journal of Chemical Education. Pada artikel kedua dengan judul VPBL Developing a Facilitated Remote Approach to Problem-Based Learning dengan penulisnya Dylan P. Williams dengan nama jurnal Journal of Chemical Education. Lalu pada artikel ketiga ada berjudul The Effect of Problem-Based Learning Model to Student Learning Outcomes on Colloid Topics dengan penulisnya Cynthia Mahabu dan kawan-kawan dengan nama jurnal P3S Web of Conference volume 400 artikel 04004. Lalu selanjutnya ada permasalahan pokok. Permasalahan utama pada artikel pertama adalah pengajaran kimia kolloid di universitas adalah sifatnya yang masih superficial dan kualitatif karena sering menjadi mata kuliah opsional. Lalu pada artikel kedua, permasalahan utamanya ini adalah adaptasi aktivitas problem-based learning berbasis kelas menjadi versi remote selama pandemi COVID-19 termasuk tantangan teknologi, kolaborasi siswa, dan pemeliharaan keterlibatan tanpa kehilangan efektivitas pembelajaran kimia. Lalu pada artikel ketiga, permasalahan utamanya ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada topik kolloid di SMA disebabkan oleh kurangnya keterlibatan siswa, model pembelajaran teacher-centered, dan kesulitan memahami konsep kimia yang abstrak. Terus selanjutnya ada alasan penelitian. Pada artikel pertama terletak pada dampak sosial ekonomi kimia kolloid yang luas di berbagai industri. Kemudian pada artikel kedua adalah terletak pada kebutuhan untuk mengatasi ketidakadilan sosial, masalah kesejahteraan, dan hambatan kolaborasi dalam pembelajaran daring kimia pasca pandemi guna memastikan efektivitas pendidikan serta mengurangi kesenjangan akses teknologi di perguruan tinggi. Lalu pada artikel ketiga, terletak pada upaya mengatasi hambatan pembelajaran kimia seperti motivasi rendah dan fasilitas terbatas melalui pengembangan model inovatif untuk meningkatkan pemahaman konsep kolloid yang vital bagi aplikasi sehari-hari dan karir sains. Kemudian, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Pada artikel pertama, untuk mengatasi kesulitan pengajaran kimia kolloid yang kompleks di tingkat perguruan, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan permainan edukasi guna memfasilitasi identifikasi sistem kolloid sehari-hari dan industri. Kemudian pada artikel kedua, mengadaptasi PBL ke format daring tanpa mengorbankan hasil belajar dan mengembangkan keterampilan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model VPBL untuk membandingkan efektivitas persepsi siswa dan performa akademiknya dengan metode tradisional. Lalu selanjutnya, pada artikel ketiga, penelitian ini bertujuan menentukan pengaruh model problem-based learning terhadap hasil belajar siswa pada topik kolloid di SMA Negeri 1 Suwawa melalui perbandingan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian selanjutnya ada kerangka teoretik. Pada artikel pertama, kerangka teoritisnya itu mengacu pada definisi UPEC tentang kolloid dan klasifikasinya. Stabilitas kolloid itu dijelaskan melalui prinsip termodinamika dan kinetika dengan sifat unik serta efek Tyndall. Kemudian pada artikel kedua, berdasarkan sosial konstruktivisme, kerangka ini tuh menggunakan PBL untuk pembelajaran kolaboratif melalui skenario di dunia nyata. Kemudian pada artikel ketiga, berdasarkan teori perubahan perilaku, PBL menggunakan masalah kontekstual melalui tahapan orientasi, organisasi, investigasi, presentasi, dan evaluasi untuk mengembangkan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Lalu selanjutnya ada subjek, metode, dan prosedur penelitian. Pada artikel pertama, subjeknya pada mahasiswa kimia fisik tahun kedua dengan metode game-based learning menggunakan colloidal cards. Lalu prosedurnya adalah pengenalan konsep melalui identifikasi contoh sehari-hari, diskusi kelompok sifat kimia, simulasi stabilitas kolloid, dan evaluasi pretest post-test. Kemudian pada artikel kedua, mahasiswa kimia tingkat awal sampai akhir di Universitas Leicester dengan menggunakan metode desain kuasi eksperimental, adaptasi PBL ke VPBL, membandingkannya dengan kuliah online. Lalu prosedurnya ada identifikasi platform kolaboratif, adaptasi struktur masalah untuk waktu fleksibel, sesi fasilitasi tambahan, pengumpulan data performa, dan survei analisis pasca pandemi untuk refleksi. Kemudian pada artikel ketiga terletak pada siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Suwawa
dengan metode kuasi eksperimental dengan pretest, post-test, control group design. Kemudian prosedurnya, sampel dipilih secara acak, kemudian kedua kelas ini tuh menjalani pretest, kelas eksperimental tuh pakai menggunakan PBL, lalu kelas kontrol dengan metode konvensional, lalu post-test dan analisis data perbandingan hasil. Kemudian selanjutnya ada instrumen dan pengumpulan data. Pada artikel pertama, kartu permainan edukasi yang mencakup elemen visual dan deskriptif untuk mengukur pemahaman identifikasi koloid, sifat fisikokimia, dan stabilitas pencapaian siswa diukur melalui tes pra dan pasca permainan, serta observasi kolaborasi. Data dikumpulkan melalui sesi permainan kelompok dan kuesioner refleksi untuk menilai pemahaman konseptual dan aplikasi. Lalu pada artikel kedua, penelitian itu mencakup performa akhir, survei pengembangan keterampilan transferable, dan log penggunaan tools digital yang dikumpulkan melalui platform PBL, survei pasca aktivitas data perbandingan dengan data PBL tradisional untuk mengukur efektivitas adaptasi berdasarkan pencapaian akademik, tingkat kolaborasi, dan kepuasan siswa. Lalu pada artikel ketiga, tes esai dengan 5 soal, dan data itu dikumpulkan melalui pretest dan post-test di kedua kelas dengan penilaian numerik untuk mengukur perubahan kemampuan siswa dalam memahami konsep koloid. Lalu, selanjutnya, mengolah dan menganalisis data. Pada artikel pertama, data dianalisis dengan menggunakan skor pretest dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman. Analisis kualitatif dilakukan pada observasi kolaborasi dan umpan balik peserta. Kemudian, analisis kuantitatifnya menggunakan statistik deskriptif dan uji signifikan. Pada artikel kedua, data diolah dengan statistik deskriptif untuk skor performa dan survei, serta uji komparatif untuk membandingkan VPBL dengan PBL. Analisis kualitatif mencakup pola penggunaan tools kolaboratif dari log digital, sementara kuantitatif menilai perbedaan dalam pengembangan keterampilan dan kesejahteraan dengan fokus pada metrik seperti frekuensi kolaborasi antar sesi. Kemudian pada artikel ketiga, data dianalisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji TS membandingkan nilai rata-rata pretest post-test dari kedua kelas. Kemudian, deskriptif temuan dan kesimpulan pada artikel pertama, temuannya koloidal cars meningkatkan signifikan pemahaman identifikasi koloid, sifat fisikokimia, dan stabilitas melalui kolaborasi. Siswa mampu mengaplikasikan konsep dalam konteks industri. Kemudian, kesimpulannya, game-based learning efektif atasi tantangan pengajaran koloid, jembatani teori dengan praktik, dan direkomendasikan untuk kurikulum kimia fisik. Kemudian, pada artikel kedua, VPBL setara dengan PBL tradisional dalam pencapaian akademik dan mengembangkan keterampilan dengan penggunaan tools kolaboratif yang lebih tinggi, tantangan teknologi awal tidak berdampak negatif pada hasil belajar. Kemudian kesimpulannya, VPBL efektif untuk pembelajaran kimia jarak jauh dengan dukungan teknis yang memadai untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Lalu pada artikel ketiga, T hitung 7,7 lebih dari T tabel 1,67649 menunjukkan peningkatan signifikan hasil belajar koloid di kelas PBL. Kemudian kesimpulannya, PBL efektif untuk meningkatkan hasil belajar koloid dan direkomendasikan untuk pembelajaran kimia SMA. Lalu selanjutnya ada manfaat yang diperoleh. Pada artikel pertama, penelitian ini tuh menginspirasi pengembangan game-based learning untuk topik kimia kompleks lainnya seperti termodinamika dan spektroskopi dengan desain serupa untuk mengukur retensi pengetahuan jangka panjang. Lalu pada artikel kedua, penelitian ini menginspirasi pengembangan model VPBL hibrid untuk kimia organik dengan integrasi AI, khususnya mengevaluasi dampaknya pada siswa berkebutuhan khusus dan aspek ketidakadilan digital. Lalu pada artikel ketiga, penelitian ini menginspirasi refleksi pada topik kimia lainnya dengan desain kuasi eksperimental yang melibatkan sekolah pedesaan. Lalu di sini ada artikel pembanding, yaitu artikel 4, 5, dan 6. Artikel 4 dengan judul Android-Based Game and Blended Learning in Chemistry, Effect on Student Self-Efficacy and Achievement, dengan penulisnya Nur Fitria dan kawan-kawan dengan publikasi Jurnal Cakrawala Pendidikan. Lalu pada artikel kelima, dengan judul Pengembangan Multimedia Interaktif Kimia berbasis PBL untuk meningkatkan keterampilan generik sains siswa, dengan penulisnya Ratna Azizah Mashami dan Khairuman, dengan publikasi Jurnal Kependidikan Kimia. Lalu pada artikel ke-6 ada Journal Improving Student Creative Thinking Skill Child Problem-Based Learning on Collate a Lesson Study Practice dengan penulisnya Siti Munawarah dan kawan-kawan pada publikasi Jurnal Kependidikan Kimia. Lalu di sini ada research gap, artikel utama dan pembanding. Pada artikel pertama ini tuh penelitian hanya dilakukan pada mahasiswa, bukan siswa SMA. Game berbasis kartu belum dibandingkan dengan model pembelajaran lain seperti PBL atau VPBL, tidak meneliti aspek motivasi, kolaborasi, atau literasi kimia. Efektivitas narasi dalam game tidak diuji. Game hanya dikembangkan untuk topik koloid, belum diuji untuk materi kimia lainnya. Tidak mengintegrasikan media game dengan ICT atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian pada artikel keempatnya, menggunakan game digital dan blended learning, tetapi tidak menguji game berbasis kartu fisik seperti Collate Cards. Lalu mereka mengukur self-activity dan prestasi belajar, namun tidak secara mendalam mengukur pemahaman konsep abstrak koloid.
Lalu ada kombinasi games eh, yang belum diuji dalam konteks problem-based learning atau VPBL, kemudian tidak mengevaluasi aspek afektif lain seperti kolaborasi, motivasi jangka panjang, atau literasi kimia yang mungkin muncul ketika siswa menggunakan game secara intensif. Lalu, research gap artikel utama dan pembanding pada artikel kedua ada penelitian tidak fokus pada konten kimia tertentu. Subjek penelitian adalah mahasiswa, bukan siswa SMA. Tidak mengembangkan media pembelajaran baru seperti game atau simulasi, tidak menggabungkan VPBL dengan media pembelajaran kontekstual atau game-based learning, tidak mengevaluasi dampak VPBL pada pemahaman konsep kimia secara spesifik, belum menilai integrasi VPBL dengan literasi kimia dan keterampilan abad 21. Pada artikel kelima, mengembangkan multimedia interaktif PBL tetapi tidak secara eksplisit menguji VPBL dengan fasilitator jarak jauh. Penelitian mereka fokus pada keterampilan generic science, bukan khusus pemahaman konsep kimia koloid atau aspek konten abstrak yang sangat teoritis. Mereka belum mengombinasikan multimedia interaktif dengan game-based learning. Kemudian penelitian belum mengevaluasi retensi jangka panjang atau transfer keterampilan generik menjadi pemahaman konseptual kimia yang mendalam, terutama dalam materi sulit seperti koloid ini. Lalu pada artikel ketiga, penelitian hanya menilai hasil belajar kognitif, belum melalui motivasi atau sikap, tidak mengembangkan atau menggunakan media pembelajaran inovatif seperti game atau ICT, terus model PBL tidak dikombinasikan dengan permainan edukatif, tidak menilai bagaimana PBL meningkatkan literasi kimia atau kemampuan kolaboratif, tidak menggunakan pendekatan digital atau PPBL, penelitian hanya mengukur pretest, post-test tanpa menggali pemahaman konseptual yang mendalam. Lalu kemudian pada artikel ke-6, menggunakan PBL dan Google Sites dalam practical lesson study dan mengukur kemampuan berpikir kreatif tapi tidak meneliti hasil kognitifnya secara mendalam. Kemudian mereka tidak mengintegrasikan media games dalam PBL, hanya menggunakan PBL digital sederhana melalui Google Sites. Kemudian aspek kolaborasi atau kerjasama siswa kurang ditekankan dalam penelitian mereka. Meskipun lesson study fokusnya pada kreativitas individu lebih dari dinamika kelompok atau kolaborasi. Kemudian, penelitian belum mengevaluasi retensi konsep koloid setelah intervensi PBL atau lesson study. Kemudian, ada kesimpulan research gap dari 3 jurnal utama dan 3 jurnal pembanding, terlihat bahwa belum ada penelitian yang mengintegrasikan media game inovatif dengan PBL atau VBL secara langsung pada materi kuliah di tingkat SMA, serta menilai secara bersamaan pemahaman konsep mendalam, motivasi, kolaborasi, dan retensi belajar. Penelitian sebelumnya masih terpisah-pisah, ada yang hanya menguji game tanpa PBL, ada yang PBL atau VPBL tanpa media game, atau hanya fokus pada kreativitas dan aspek afektif tertentu. Karena itu, dibutuhkan penelitian yang menggabungkan game-based learning atau PBL atau PBL secara komprehensif untuk menghasilkan pembelajaran koloid yang lebih efektif dan holistik. Kemudian ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana kontribusi penerapan game-based learning terintegrasi PBL atau VPBL dalam meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa saat memecahkan permasalahan terkait materi koloid. Kemudian yang keduanya, bagaimana pengaruh penggunaan game-based learning berbasis PBL atau VPBL terhadap motivasi belajar siswa pada materi koloid. Lalu yang ketiga ada sejauh mana integrasi game-based learning dalam model PBL atau VPBL dapat meningkatkan pemahaman konseptual siswa mengenai materi koloid. Lalu, di sini terdapat juga penelitiannya. Yang pertama ada pengembangan media game-based learning terintegrasi PBL atau VPBL untuk meningkatkan pemahaman konsep, motivasi, dan kolaborasi siswa pada materi kuliah di SMA. Kemudian, pada judul keduanya ada model pembelajaran game-based learning, PBL atau VPBL pada materi koloid, pengembangan media dan analisis dampaknya terhadap pembelajaran siswa SMA. Kemudian, judul yang ketiga ada implementasi game-based PBL atau VPBL pada materi koloid, dampaknya terhadap pemahaman dan retensi belajar siswa SMA. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.